Ada pertanyaan dari sahabat Deston. Memang malaikat itu apa dan siapa Om? Apa fungsi malaikat itu sebenarnya? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab berdasarkan Alkitab. Malaikat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata malaikat menggunakan kata bahasa Ibrani malak. Dan di dalam Perjanjian Baru, kata malaikat menggunakan kata bahasa Yunani angelos, atau di dalam terjemahan bahasa Inggris dengan kata angel. Arti malaikat, arti dasar atau pengertian dari kata Ibrani malak dan kata Yunani angelos itu sendiri adalah utusan atau pesuruh. Siapakah malaikat? Nah, malaikat ini adalah makhluk ciptaan. Itu bisa dilihat di dalam Kolose 1 ayat 16. Kemudian malaikat ini adalah makhluk roh. Itu di dalam Ibrani 1 ayat 13-14. Lalu malaikat itu tidak bergender. Karena malaikat adalah makhluk roh, maka jelas malaikat itu tidak bertubuh. Kalau tidak bertubuh, maka jelas tidak berjenis kelamin atau tidak bergender. Sekalipun malaikat disebut sebagai makhluk roh, ia sering menampakkan diri dalam rupa atau bentuk manusia. Dan pada waktu menampakkan diri dalam rupa manusia, dia selalu mengambil rupa laki-laki. Nah, satu contoh ya, dalam kasus malaikat menjumpai Abraham dan Lot di kitab Kejadian 18 ayat 1-3 dan 5, kemudian Kejadian 19 1-2. Coba perhatikan kata-kata Tuhan di situ. Kata Tuhan di dalam konteks itu jelas ditujukan kepada malaikat. Abraham atau Lot memanggil malaikat-malaikat tersebut dengan sebutan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kata Tuhan itu berarti adalah sebutan untuk seorang laki-laki. Lalu dalam kasus Zakaria, Lukas 1 ayat 11-19, nama Gabriel, di situ jelas merujuk kepada nama laki-laki. Untuk itu, kalau saudara mau menggambarkan malaikat, jangan dalam rupa wanita, rambut panjang, gitu. Jangan, tapi harus dalam rupa laki-laki. Berbicara tentang level, malaikat memiliki level lebih tinggi daripada manusia. Lihat judul perikop yang ada di dalam Ibrani 1 ayat 5. Anak Allah lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Lalu sekarang lihat Ibrani 2 ayat 5. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Tadi di pasal yang ke-1, sebelum Yesus menjadi manusia, dikatakan lebih tinggi. Tapi di pasal yang kedua, setelah Yesus menjadi manusia, dikatakan seketika lebih rendah. Ini konteksnya adalah inkarnasi. Coba lihat Ibrani 2 ayat 9. Dikatakan di ayat tersebut bahwa Yesus lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ini jelas menunjukkan bahwa level malaikat lebih tinggi jika dibandingkan dengan Yesus yang sudah berinkarnasi menjadi manusia. Malaikat lebih tinggi dalam hal apa? Malaikat lebih tinggi terutama juga dalam hal pengetahuan. Sekalipun mereka tidak maha tahu, namun mereka memiliki banyak pengetahuan. Nah, ini ada perbedaan di situ. Bicara tentang kekuatan, malaikat lebih kuat daripada manusia dan mereka juga punya kuasa. Satu malaikat bisa membunuh sampai 185.000 orang. 2 Raja-Raja 19:35 dikatakan, maka pada waktu malam itu keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur dan seterusnya. Kemudian malaikat menutup mulut singa di dalam Daniel 6 ayat 23 dikatakan Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup ya maksudnya mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku dan seterusnya. Kemudian malaikat membuka pintu penjara itu dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 18-19. Lalu malaikat melepaskan rantai dari tangan Petrus, Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Dan kemudian ada juga Herodes yang langsung mati ya ditampar oleh malaikat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 23, 2 Petrus 2 ayat 11. Kemudian malaikat menangkap iblis dan setan dan melemparkannya, ada di dalam Wahyu 20 ayat 1-3. Kemudian malaikat tidak bisa mati. Ini bisa dilihat di dalam Lukas 20 ayat 36. Dikatakan sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Kemudian berbicara tentang jumlah malaikat lebih dari 12 pasukan berdasarkan Matius 26 ayat 53. Kata pasukan di sana dalam bahasa asli menggunakan kata legion. Legion artinya satu divisi dari prajurit atau tentara Romawi yang berjumlah sekitar kurang lebih 6.000 orang lah. Jadi kalau dikatakan 12 pasukan berarti 6.000 kali 12 sama dengan 72.000. Artinya malaikat ada sekitar 72.000. Lalu beribu-ribu malaikat di dalam Ibrani 12 ayat 22. Jumlah malaikat beribu-ribu laksa dalam Wahyu 5 ayat 11. Dikatakan aku melihat mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa beribu-ribu laksa. Satu laksa sama dengan 10.000. Dikatakan bahwa ada beribu-ribu laksa berarti 10.000 kali beribu-ribu laksa.
Berapa? Itu sendiri. Kemudian jumlah malaikat itu tetap ada di dalam Matius 22 ayat 30. Dikatakan di situ bahwa pada waktu kebangkitan orang tidak kawin seperti malaikat. Artinya jelas bahwa malaikat tidak kawin atau dikawinkan. Dengan demikian, karena malaikat tidak kawin, maka berarti tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak, otomatis jumlah mereka pun tidak bertambah. Malaikat tidak bertambah, malaikat juga tidak bisa mati. Jadi jelas bahwa jumlah malaikat itu akan selamanya tetap. Kemudian jenis malaikat, ada kerub atau kerubim di dalam Kejadian 3 ayat 24, Mazmur 80 ayat 1, Yesaya 37 ayat 16. Kerub atau kerubim adalah makhluk surgawi yang bersayap. Mereka adalah malaikat penjaga kesucian Allah. Lalu ada malaikat serafim di dalam Yesaya 6 ayat 2, Yesaya 6 ayat 6. Kemudian ada malaikat Gabriel dan malaikat Mikael. Nah, mereka ini penghulu malaikat. Penghulu malaikat dalam bahasa Yunani arkangelos ya, adalah malaikat yang berpangkat tinggi atau ketua lah, seperti itu. Berbicara tentang tugas atau pekerjaan para malaikat, malaikat masing-masing mempunyai tugas khusus dalam menjalankan pelayanan Allah, baik untuk melayani tata Allah di surga maupun melayani umat manusia di bumi. Kalau pelayanan di surga para malaikat melayani upacara keimaman dan penyembahan. Itu Yesaya 6 ya. Kemudian Wahyu 5 ayat 11, 12, kemudian Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Kalau pelayanan di bumi, secara umum malaikat memiliki hubungan dengan bumi berkaitan dengan angin, api, badai. Nah, bisa kita baca dalam Mazmur 103 ayat 20, 104 ayat 4, kemudian 1 Tawari 21, 15, 16 dan 27. Bangsa Israel memiliki hubungan khusus dengan para malaikat sebagai penjaga dan pelindung bangsa Israel. Bisa kita lihat di dalam Daniel 12 ayat 1, Yeskiel 9 ayat 1, Daniel 11 ayat 1. Secara khusus malaikat melayani gereja Tuhan dalam kebutuhan jemaat. Misalnya kepada Sakaria di dalam Lukas 1 ayat 11 sampai 20, kepada Maria dalam Lukas 1 26 38, kepada Filipus dalam Kisah 8 ayat 26, kepada Cornelius Kisah 10 dan 3 dan seterusnya, kepada para rasul Kisah Rasul 27 ayat 23. Kemudian malaikat membimbing umat itu dalam Kisah para Rasul 8 ayat 26, 10 ayat 3. Mereka bersukaria atas adanya pertobatan Lukas 15 ayat 10. Mereka menguatkan umat Tuhan Matius 4 ayat 11, Lukas 22 43. Mereka membela, melindungi, dan membawa umat Tuhan. Ada dalam Daniel 6, 22, Kisah para Rasul 5 ayat 19, 2 Raja-Raja 6 ayat 18. Malaikat juga bisa menjadi saksi mata gereja dan umat percaya dalam pelayanan gereja, penginjilan, dan perlengkapan. 1 Timotius 5 ayat 21. Malaikat mengamati ketika umat Tuhan berperang melawan kuasa dosa. 1 Korintus 4 ayat 9, 1 Korintus 11 ayat 10. Mereka juga menjaga kuburan umat percaya. Lukas 16 ayat 22, Matius 24 31. Sama halnya ketika menjaga kuburan Yesus, Matius 28 ayat 2, dan Mikael menjaga kuburan Musa di dalam Yudas 9. Refleksinya apa? Sekalipun para malaikat ini terlihat cukup sibuk, kesibukan mereka semata-mata hanya untuk melayani kedatangan Kristus, dan Kristus datang untuk kita. 1 Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani? Mereka yang harus memperoleh keselamatan. Yang memperoleh keselamatan itu siapa? Kita, manusia. Jadi jelas meskipun level malaikat itu lebih tinggi, bahkan mereka juga jauh lebih kuat daripada kita, namun di mata Tuhan kita manusia masih tetap jauh lebih berharga dari malaikat. Malaikat tidak memperoleh keselamatan namun tetap memuji Tuhan. Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kalau malaikat saja yang tidak diselamatkan mau memuji Tuhan, masakah kita yang diselamatkan ogah-ogahan, enggan, tidak mau memuji Tuhan? Jangan ya, tetap semangat memuji Tuhan. Oke, baik, itu tadi sedikit penjelasan dan sekaligus pelajaran tentang apa itu malaikat, siapa itu malaikat, dan apa fungsi atau tugas daripada malaikat berdasarkan Alkitab. Kiranya dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.